konten kali ini aku mau bahas alur cerita manhwa berjudul The Veteran Healer is Overpowered. Sebelum aku bahas, boleh bantu subscribe dan like-nya dulu guys, biar semangat, hehe. Biar gak terlalu lama, langsung aku bahas aja ya. Semua ini berawal dari 100 tahun yang lalu. Sebuah meteor dari dunia lain jatuh ke Demon Realm. Itu adalah perkataan dari seorang naga kepada pria yang terluka parah di hadapannya. Naga itu berkata bahwa hidupmu akan berakhir ini juga. Sebelum membunuh manusia itu, naga bertanya, apa keinginan terakhir manusia itu? Dan si manusia menjawab, dia ingin pulang ke rumahnya. Jika kau ingin kembali ke duniamu, kau harus mengambil bola dimensi yang ada di dalam hatiku. Naga itu mengayunkan tangannya dan ingin langsung mengakhiri hidup si manusia itu. Tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang menyilaukan dan dalam sekejap tubuh manusia itu sembuh total tanpa ada luka sedikit pun. Melihat hal itu, naga langsung terkejut bahwa manusia itu punya kemampuan regenerasi dan bukan sekedar healing biasa. Manusia itu tanpa banyak buang waktu langsung menerjang naga itu dan mengambil item untuk pulang ke bumi. Manusia itu tersenyum karena akhirnya bisa pulang ke bumi dengan menggunakan item yang barusan dia dapat. Dia ingin bertemu kembali dengan murid-murid kesayangannya dan juga adiknya di bumi. Begitu Min Siwo tersadar, dia sudah berada di hutan dalam menara tutorial. Akibat perjalanan melintas dimensinya, kekuatannya banyak hilang. Kini hanya tersisa 20% saja. Untuk memulihkan kekuatannya, butuh waktu yang sangat lama, bisa sampai puluhan tahun. Tidak lama setelah itu, muncul seorang wanita yang tengah dikejar-kejar oleh monster dan berteriak minta tolong. Tanpa basa-basi, Min Siwo langsung menghantam dengan sekali pukulan sambil bertanya pada si wanita, "Apakah ini bumi?" Dia juga bertanya tahun dan siapa presiden asosiasi sekarang. Si wanita menjawab bahwa sekarang tahun 2037, yang artinya dia hanya berlalu selama 10 tahun saja sejak dia menghilang. Tapi dia kaget begitu nama Presiden Choi Dae-so disebut, karena pria itu hanya otak-otot. Wanita itu juga menjelaskan, di zaman sekarang untuk menjadi hunter harus berhasil melewati tes di menara tutorial. Dan juga semakin bagus awakeningnya, maka akan ada banyak guild yang menawarinya. Tidak lama setelah mereka mengobrol, datang seekor troll tiger. Min Siwo dengan santainya tidak peduli akan keberadaan monster itu. Dia masih memikirkan bagaimana menyelesaikan menara tutorial dengan cepat. Troll Tiger pun mulai menyerang, tapi tidak perlu banyak gerakan. Hanya sekali tamparan Troll Tiger pun terpental. Lalu, Min Siwo memutuskan untuk menyelesaikan menara tutorial hanya dalam 5 hari saja. Begitu Min Siwo keluar dari menara, dia langsung membuat keributan. Pemimpin Guild Empire melihat video keributan itu, dan dia sadar yang ada dalam video itu adalah kakaknya.
Keributan itu bermula ketika Minwo keluar dari tower, namun tidak terdaftar dalam list masuk. Dan ada senior hunter yang tidak menyukainya dan mencoba cari masalah dengannya. Bahkan orang itu menghina-hina Min Siwo. Tanpa basa-basi, mereka meminta orang itu untuk coba menghajarnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semua tidak berkutik sedikitpun saat melawan Min Siwo. Begitu Guildmaster Empire tiba di sana, semua orang sudah pada terkapar tidak sadarkan diri. Setelah melakukan hal itu, Min Siwo pun menghilang dari lokasi. Guildmaster melihat rekaman CCTV-nya dan memastikan bahwa orang itu benar-benar kakaknya yang menghilang. Dia pun mengeluarkan perintah untuk menemukan orang itu, tapi jangan pernah melawannya. Wanita yang keluar dari tower bersama Min Siwo langsung dapat kontrak dari Guild Empire karena punya skill rank A. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria bernama Ryu Jinhwan. Dia menghina Guild Empire seperti preman. Dia adalah seorang S-rank di Korea dan juga Guildmaster dari Fajra. Dan di sebelahnya ada Choi Sung-il, Guildmaster dari White Lion yang juga seorang S-rank. Benar-benar berani orang itu. Begitu keluar dari tower, langsung bikin masalah seperti ini, kata Ryu Jinhwan. Mereka berdua sangat menginginkan Min Siwo, bahkan membuat kompetisi siapa yang paling cepat menemukannya. Dialah yang berhak mendapatkannya. Tidak peduli bahkan dengan cara licik sekalipun kan, ucap Ryu. Ryu memerintahkan banyak hunter untuk menemukan Minwo. Dan ternyata Ryu tahu bahwa hunter itu adalah saudara dari Guildmaster Empire. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Lanjutan part 2-nya akan diupload di video selanjutnya ya. Jika kalian ada kritik atau saran, komen ya biar aku coba perbaiki ke depannya. Terima kasih.